Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirorjo dalam ASP Channel. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Salam cerdas, gebrak meja, tapi agak karena badan juga lagi. Di tengah-tengah kita sedang melaksanakan peringatan Geger Cilegon ya. Kita masih menyempatkan diri untuk tetap menyapa sahabat-sahabat semuanya. Kali ini, pada malam hari ini, kita mendengar bahwa Panji Gumilang melakukan gugatan terhadap Anwar Abbas, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan juga turut tergugatnya adalah Majelis Ulama Indonesia. Tentu ini menjadi menarik karena ada proses counter attack gitu ya. Artinya ya ini biasa dalam istilah hukum ini biasa melakukan gugatan-gugatan balik. Itu sesuatu yang sangat biasa sekali. Hanya yang harus dipertimbangkan oleh Panji Gumilang adalah ekses daripada gugatan yang dilakukan oleh Panji Gumilang terhadap Majelis Ulama Indonesia. Karena ini akan menjadi berimbas di mana masyarakat luas itu akan semakin juga memberikan dukungan terhadap Majelis Ulama Indonesia, dan di satu sisi masyarakat justru akan lebih memberikan justifikasi tertentu terhadap Pak Panji Gumilang. Nah, ada berita yang menarik ini dilansir dari beberapa media juga saya lihat itu, dari Republika, dari Detik News dan sebagainya. Tapi saya akan coba sedikit bacakan di TV 9ws.com ya. Judulnya juga sangat bombastis sekali. Memanas Panji Gumilang gugat Majelis Ulama Indonesia 1 triliun hingga polisikan Anwar Abbas Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. TV One News ya, TV One News.com, mohon maaf saya salah. TV One News kok, Nine News, mohon maaf ya. Pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Az-Zaitun Panji Gumilang melakukan perlawanan dengan menggugat Majelis Ulama Indonesia. Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas bersama dengan MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menggugat MUI atas kerugian material ya. Materi itu Rp1. Ini seolah main-main kalau seperti ini ya. Dan kemudian menggugat MUI atas kerugian imaterial sebesar 1 triliun ya. Sosok yang tengah menuai kontroversi itu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi tuntut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke PN Jakarta Pusat. Gugatan dilayangkan kepada Anwar Abbas, tak hanya Anwar Abbas, gugatan juga dilayangkan kepada Majelis Ulama Indonesia secara kelembagaan. Ya, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi menarik ya. Lagi-lagi kalau di beberapa waktu yang lalu saya sering katakan Pak Panji bilang lagi-lagi bukan kemudian untuk meluruskan, membuat situasi yang menjadi kondusif, tetapi lagi-lagi justru membuat sikap yang justru ini semakin tidak terselesaikan. Benar bahwa melakukan gugatan secara perdata itu sah-sah saja, ya boleh-boleh saja. Tetapi yang harus difikirkan juga adalah ekses-ekses lebih jauh, karena ini bisa jadi ini akan menimbulkan pretensi-pretensi yang lain di tengah kalangan masyarakat. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga ya katakanlah kita sesama advokat ya. Saya juga bisa memahami bagaimana pengacara Pak Panji Gumilang. Tentu salah satunya ya. Tentu ini pikiran saya sekali lagi. Bisa jadi bahwa dengan gugatan ini ya diharapkan nanti
perbuatan pidana, proses pidananya itu akan ditunda sambil menunggu proses perdata. Tetapi harus diingat, ya, ada dua hal yang perlu difahami oleh Pak Panji Gumilang maupun juga pengacaranya. Yang pertama, ada yang disebut dengan prejustisia. Artinya bahwa prejustisia itu dibagi atas dua. Prejustisia action, di mana itu akan lebih mendahulukan tentang gugatan perdatanya. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah berkaitan dengan kepemilikan, ya, berkaitan dengan kepemilikan yang menyangkut tentang hak kepemilikan. Sementara yang dilakukan di sini adalah bukan menyangkut tentang hak kepemilikan. Ya. Nah, ada yang kedua adalah prejustisia itu adjustment, ya, adjustment. Artinya adjustment itu nanti memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memberikan pilihan. Apakah kemudian didahulukan yang pidana, ya kan, atau kemudian mendahulukan yang perdata. Tetapi karena ini bukan merupakan kepemilikan, maka kalau saya punya keyakinan bahwa ini akan didahulukan perkara-perkara pidananya. Dan satu hal lagi sekali lagi, bahwa yang melakukan pelaporan terhadap Panji Gumilang bukan Majelis Ulama Indonesia. Jadi artinya ini tidak ketemu nih gitu. Di satu sisi yang melaporkan itu adalah pengacara Persatuan Pengacara Pancasila, ya. Nah, sementara kemudian Pak Panji Gumilang itu melaporkan adalah Majelis Ulama Indonesia, di mana Majelis Ulama Indonesia ya memang pasti akan dimintai keterangan oleh Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan penjelasan sebagai ahli terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang. Jadi ini persoalan yang menurut saya sekali lagi ini akan tetap dilanjutkan tentang persoalan proses dari Bareskrim Mabes Polri. Apalagi kalau kemarin itu sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik. Tentu ada tersangka dong, masa dinaikkan dari sidik, ya. Dan kita punya keyakinan bahwa Bareskrim Mabes Polri akan presisi, tidak akan main-main. Terlebih ini semuanya hampir diawasi oleh bukan saja pemerintah, bukan saja masyarakat, tapi semua mata hari ini hampir memandang, menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri. Nah, kita lanjutkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, di Jakarta beberapa waktu lalu. Saudara Anwar Abbas dalam hal ini posisi sebagai wakil ketua majelis, ya, ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, katanya. Anwar Abbas digugat ke PN Jakarta Pusat, bahkan dilaporkan ke polisi karena telah melakukan tuduhan kepada Panji Gumilang. Nah, ini lagi-lagi. Nah, dalam perdata, siapa yang menuduh, ya, maka dia harus bisa membuktikan atas tuduhan itu. Ya, harus bisa membuktikan, dia harus bisa memberikan dalil-dalil untuk membenarkan atas gugatan itu. Nah, karena Pak Panji Gumilang itu menggugat seperdata terhadap Pak Anwar Abbas, maka Pak Panji Gumilang harus bisa membuktikan. Kalau kemudian dasar pernyataan dari Pak Anwar Abbas berkaitan dengan yang disampaikan, katakanlah misalkan dari sumber apakah TikTok apa dan sebagainya, yang tidak kalah penting adalah apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas itu. Kalau kemudian Pak Anwar Abbas itu menyatakan bahwa dari sumber TikTok ini, ya kan, itu kan diperoleh informasi seperti itu, ya kan, itu tidak mengada-ngada. Jadi artinya bahwa Pak Anwar Abbas itu berdasarkan dari TikTok, ya kan, dan bukan mengambil kesimpulan sendiri, gitu ya, tetapi kesimpulan daripada TikTok itu. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa kalau kemudian mengkaitkan tentang undang-undang ITE dan sebagainya, siapa yang memangkas, yang memotong-motong TikTok? Sumber pertama itu yang harus diusut. Sumber pertama itu yang harus dilaporkan.
bukan orang yang membaca kemudian menerjemahkan, membaca dari katakanlah TikTok ataupun sumber-sumber di sumber-sumber TikTok tersebut. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Di antaranya dengan melontarkan tuduhan hanya berdasarkan dari potongan-potongan TikTok atau ungkapan-ungkapan yang dipotong-potong di media sosial, di medsos. Menurutnya ungkapan-ungkapan tersebut belum dikonfirmasi langsung kepada Panji Gumilang secara langsung. Nah, yang harus juga disampaikan dan diketahui, karena memang Pak Panji Gumilang pun juga tidak pernah menjelaskan, ya, tidak pernah menjelaskan terhadap TikTok yang beredar itu. Kenapa demikian? Karena begitu banyak dan yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang itu dari waktu ke waktu. Ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu selalu menyampaikan sesuatu yang sangat kontroversial. Nah, yang tidak kalah penting di sini adalah dengan langkah dan sikap Pak Panji Gumilang melakukan laporan, justru ini akan memantik, ya, menurut saya khawatir, ya, saya khawatir justru akan memantik massa kemudian dalam tanda petik, ya, untuk semakin antipati terhadap Pak Panji Gumilang. Ini baru dugaan, ya kan? Ya sah-sah saja kan itu, ya. Saya juga bukan mengatakan seperti itu, tapi yang kita khawatirkan, ya, dengan adanya upaya-upaya ini justru malah semakin antipati masyarakat terhadap Panji Gumilang, ya. Saya tidak mengatakan Al-Zaitunnya, tetapi mengatakan Panji Gumilangnya. Nah, belum ditabayunkan kepada pihak klien Panji Gumilang. Kami selanjutnya di saat statementkan di media diantaranya tentang yang menerangkan bahwa Syekh Panji ini adalah komunis tambahnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa yang justru harus kalau berbicara tentang gugatan itu yang harus dilakukan adalah siapa yang mentiktokan pertama. Ya tentu nanti proses di dalam gugatan perdata itu panjang. Ya. Dalam proses pertama setelah dibuka maka nanti ada proses mediasi. Dalam proses mediasi ini akan coba dicari pada satu titik temu, baik antara penggugat maupun juga tergugat. Setelah selesai di sini, kalau ini clear ya sudah selesai kan gitu kan. Dan masing-masing bisa memberikan penjelasan terhadap hal ikhwal ini. Ya, Pak Panji Gumilang menjelaskan itu, kemudian dari Pak Anwar Abbas juga menyampaikan hal yang sama. Ya kan? Baru setelah ini akan masuk pada proses persidangan. Ya kan? Persidangan pertama pembacaan gugatan, yang kedua itu adalah jawaban gugatan. Kalau kemudian dalam jawaban itu kemudian ada eksepsi, maka nanti ada putusan sela, ya kan? Kalau kemudian eksepsi itu tentang kewenangan mengadili dan lain sebagainya, ya kan? Banyak hal. Nah kemudian setelah itu baru kemudian ada replik, ada duplik, ada pembuktian. Ini sangat panjang sekali, ya, sangat panjang sekali. Sementara proses pidana, ya, itu sudah jelas. Sekarang sudah masuk pada proses penyidikan. Ya, tetapi saya bisa memahami, ya, bisa memaklumi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengacara Pak Panji Gumilang. Ya bisa jadi dengan harapan dengan adanya gugatan ini maka akan menghentikan proses penyidikan. Tentu tidak. Kalau saya memahami, ya, tidak akan menghentikan itu karena ini berbeda. Yang melaporkan juga bukan Majelis Ulama Indonesia, sementara ini yang digugat Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak ada sambungannya. Ya, jadi ini berjalan. Ini pada persoalan yang terpisah. Saya kira itu saja. Semoga memberikan pencerahan bagi kita, dan ya kita serahkan, ya sah-sah saja. Pak Panji Gumilang akan melakukan gugatan itu, ya sah-sah saja. Hanya satu hal yang diingat, bahwa hal ini yang saya khawatirkan bukan tambah menyelesaikan masalah, tetapi akan justru menambah sikap antipati masyarakat terhadap Pak Panji Gumilang. Yang saya khawatirkan adalah seperti itu. Ya, semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan kita berharap pemerintah betul-betul hadir untuk menyelesaikan persoalan ini.
Mahfud MD sudah menyatakan dengan jelas, dan kita juga berharap aparat kepolisian juga bisa segera bertindak dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.